Apa yang ada di kepala lu yang lu pengen banget lu rubah? Gue sih pengen banget mengadopsi. Ini pertama kalinya gue bikin front rack yang terinspirasi dari balik lagi di channel Tengkatros, yoi. Di episode kali ini bakal seru cuy. Karena ini adalah segmen yang udah lama nggak gue bikin videonya ya. Yaitu modif gratis atau custom gratis buat follower atau subscriber, yoi. Dan peserta yang beruntung kali ini bernama Mas Heru alias Ruru Heru, yeah. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin vlog Katros ya, itu sebenarnya nggak asing sama si Mas Ruru ini. Kenapa? Karena sebenarnya Mas Ruru Heru ini adalah peserta yang pernah juga dulu kita modifin atau kita customin motornya gratis. Kalau dulu motornya Kymco yang ini nih cuy. Nah kali ini dia datang nggak sendirian, tapi bawa gerombolan. Jadi yang menarik kali ini adalah motornya. Ya bisa dibilang motornya si Ruru Heru ini adalah motornya jarang banget cuy. Yaitu TVS Callisto. Jujur, jangankan kalian, gue juga bingung ya. Kenapa sampai si Mas Heru ini ngambil TVS Callisto yang notabene motornya jarang ada yang pakai gitu. Lebih ke pengen beda sendiri sih. Pengen beda sendiri. Karena sesuatu yang unik itu aneh. Keren sih. Oh, lu pengen tampil beda sendiri. Tampil beda sendiri. Ya, tapi singkat cerita sebenarnya motornya yang jarang dipakai ini adalah salah satu poin pemilihan kenapa akhirnya gue pilih motor Heru ini untuk dijadiin peserta Project Thank You kali ini cuy. Gue penasaran ya, ini motor kalau dikulik-kulik jadinya bakal kece apa enggak gitu. Ya, abis kita ngobrol-ngobrol, gue juga ngeliat kondisi motornya. Sebenarnya kondisi motornya itu masih baru banget ya, masih gres banget. Nggak pakai lama, kita langsung naik ke atas ngobrol-ngobrol soal konsep desainnya. Di sini menarik konsep yang dipengenin sama si Mas Heru ini menurut gua cukup unik ya. Apa yang ada di kepala lu yang lu pengen banget lu rubah? Gue sih pengen banget mengadopsi Honda Lead sih. Honda Lead? Honda Lead. Okay. Jadi batoknya itu karakter Honda Lead. Berarti yang kotak-kotak itu ya? Betul, yang kotak-kotak itu. Iya. Yang paling menarik sebenarnya ada di bagian setangnya atau batok lampunya yang modelnya itu kotak banget gitu ya. Nah itu kan aneh tuh. Aneh betul, aneh. Lu sukanya di mana gitu? Gini ya Pak, gue sih pengen membawa karakter retro vibes modern rides. Nah, itu dia tuh, retro vibes modern ride. Apa coba? Belum jadi aja gimmicknya udah segudang nih orang nih. Ya kurang lebih jadi kayak gini ya, motornya setelah bagian batoknya dirubah. Nah, nggak cuma itu doang. Si Heru juga minta ditambahin front rack dan back rack untuk di motornya. Untuk di bagian rodanya, si Heru ini minta dipasangin wheel dop. Ini untung banget sih ya, nggak sampai minta ganti pelek. Karena kalau sampai ganti pelek, ribet banget cuy ya. Mesti nyari velg aftermarketnya buat TVS Callisto yang notabene itu mungkin nggak ada yang jual di Indo gitu kan. Gue mesti nyari persamaan, custom lagi, bikin lagi, bubut lagi, ribet. Udah cukup pakai wheel dop, beres. Untuk finishing akhir, biar tampilan secara keseluruhan ini berubah drastis dari yang Matic India menjadi Matic Retro, tentu aja bagian body-body kita repaint ulang. Si Mas Heru sendiri request grafis-grafis di era motor Matic tahun 80-an. Yang kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Setelah ngeliat hasil desainnya, Mas Heru pun sepakat, kita udah deal, salaman, dia balik, progres langsung kita mulai. Oke, untuk progres pertama ini udah pasti kita kerjain yang paling susah dulu di project kali ini, yaitu bagian batok setang. Seperti yang tadi udah gue bahas di konsep desainnya, bahwa batok setangnya ini pengen dibuat persis atau menyerupai Honda Lead. Sebenarnya ini agak-agak tricky. Gimana caranya gue ngebawa model batok setang yang kotak banget ala Honda Lead diterapin di TVS Callisto. Sebenarnya kalau cuma asal nerapin doang nggak sulit. Masalahnya gue pengen hasil akhirnya nanti ketika udah dipasang atau diterapin di Callisto, modelnya itu walaupun aneh tapi masih bisa diterima gitu loh. Jangan sampai aneh banget gitu kan. Untuk material bahan yang kita pakai untuk ngebuat si lampu kotak yang baru itu ya, itu kita pakai bahan fiber. Awalnya kita molding dulu pakai karton, setelah bentuk dan dimensinya ukuran itu udah pas, langsung kita transfer pakai fiber. Nah untuk headlampnya sendiri otomatis gue pakai copotan dari motor lain, khususnya dari motor bebek tahun tua.
Oke, kita tinggalin dulu masalah perlampuan yang kotak itu ya. Sekarang kita lanjut ke request si Mas Heru berikutnya, yaitu bagian front rack dan back rack-nya. Khususnya bagian front rack-nya nih cuy. Oke, jadi overall kalau misalnya kita ngomongin lampu ya, khususnya di bagian depan, ini rencananya memang gue pengen bikinin front rack. Front rack yang ini konsepnya gue ambil dari motor bebek di Jepang, yaitu Honda CC100 yang ini. Nah, bagian depannya itu pengen gue terapkan di Project Callisto kali ini. Untuk lampunya sendiri, gue sih masih belum kepikiran ya. Rencananya gue pengen pakein lampu LED, ukurannya 5,75 inch kayak gini. Cuman ini gue nggak tahu apa masih kegedean apa enggak. Ini baru sampel doang. Gue masih nyocok-cocokin di motornya ya, mudah-mudahan dimensinya nggak terlalu besar. Dan ini pertama kalinya gue bikin front rack yang terinspirasi dari modelnya itu ala-ala Honda si CC100 ya kan. Mudah-mudahan masuk gitu ya di Callisto. Nah, untuk bahan front racknya gue udah nyiapin besi nih guys ya. Besi pipa yang ukurannya nggak terlalu tebal dan diameternya juga nggak terlalu besar. Jadi emang ini ukuran pipa yang sebenarnya jarang dipakai di motor. Biasanya kalau pipa itu buat sasis motor ya. Ini tuh diameter pipanya kita lihat ya, sekitar 1,5 cm, lebih tepatnya 1,6 lah ya. Terus tebelnya ini sekitar 1 mili. 1 mili itu sebenarnya lumayan tipis ya. Tapi kenapa gue pilih yang tipis? Karena pertimbangannya supaya di bagian front rack itu nggak terlalu berat ya kan. Gunanya dia kan sebenarnya untuk bawa barang gitu. Kalau buat bawa barang yang bobotnya nggak terlalu berat, harusnya 1 mili aja cukup. Kendalanya sekarang kita cuma tinggal ngebending doang sih, sama ngelas-ngelas sambungan. Biasanya tuh kalau di bahan yang tipis kayak gini cuma 1 mili, itu sulit untuk dilas. Ya bisa sih, cuman ya pakai argon, apinya kecil dan lain-lain. Oke, kita kerjain. Bagian front rack-nya udah aman. Nah, kebetulan banget nih ada satu bagian yang juga udah beres, walaupun ini sebenarnya bagian yang nggak dikerjain di Katros, yaitu bagian jok. Oke guys, joknya udah jadi. Ini dikerjain dari Satyajit ya yang ngegarap. Dan emang untuk jok ini sebenarnya kita masih pakai bawaan standarnya, terutama bagian plastik bawahnya ini kita masih pakai bawaan orinya. Cuman emang kita reshape aja bagian busanya. Jadi yang gue minta kemarin itu adalah di bagian belakang sini dibikin lebih naik, ada ekornya kayak gini. Otomatis bagian busa belakang ini jadi lebih tebal. Terus di bagian depan juga dibikin sedikit lebih tinggi, dikit doang sih, buat ngimbangin si bagian belakangnya. Konsep keseluruhan sih sebenarnya joknya tuh model kayak model-model jok Vespa ya, yang berpunuk gini, gue lupa istilahnya apa gitu modelnya. Cuman di sini untuk kulitnya sendiri kita juga udah ganti, kita udah nggak pakai yang bawaan standarnya juga, kita udah pakai kulit sintetis. Warnanya gue bikin warna merah ngejreng kayak gini, termasuk stitchingnya juga ini kita udah bedain modelnya mengikuti yang ala-ala motor retro, Matic retro lah ya. Overall gue suka sih bikinannya si Satyajit ini, dan seperti biasa as always rapih banget, nice. Bagian jok beres, sekarang kita pindah ke belakang, yaitu back rack. Jujur kalau misalnya untuk bikin back rack, gue udah sering banget bikin back rack untuk motor-motor Matic Jepangan sampai Eropaan. Kayak Vespa dan lain-lain gitu ya, nggak ada masalah. Cuman untuk di project kali ini agak tricky. Kenapa? Karena motor ini posisi ngisi bensinnya ada di bagian belakang. Yang kalau salah-salah bikin posisi back rack, itu jadi susah isi bensin. Untuk back racknya sendiri ini kita custom semua pakai bahan besi ya. Untuk plat atasnya ini kita custom pakai laser cutting bahan aluminium. Boxnya ini sebenarnya produk aftermarket yang kita repaint lagi. Dimensinya gue pilih yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Ya masih kelihatan dimensi masih oke lah kalau dipasangin di bagian belakangnya si TVS Callisto. Kita masuk ke bagian body. Jadi body standar yang itu sebenarnya semua itu masih baru semua. Kita trondolin, kita lepas semua. Nah, untuk pengecatan kali ini nggak dilakukan sama tim Katros. Untuk material bahan pengecatan yang dipakai, gue menggunakan produk dari Belcoat. Sedangkan untuk proses pengecatannya, ini dilakukan oleh teman-teman dari R7 Bodywork. Mereka emang udah gape banget ya untuk ngerjain pengecatan body di project yang aneh-aneh kayak gini nih. Untuk proses pengecatan sendiri sebenarnya kemana agak lama ya, sekitar 2 bulanan. Tapi gue puas banget begitu hasil akhirnya ini beres. Bodinya dikirim, gue lihat, mencilak. Yayay. Bodi motor udah beres, sekarang looks-nya jadi kelihatan drastis berubah ya, karena hasil cat-catannya juga udah sesuai dengan request-nya Mas Heru. Tapi apakah progresnya selesai? Tentu belum selesai cuy, karena masih ada satu lagi yang harus gue kerjain, yaitu wheel dog.
Untuk bagian wheel dop ini kita bikinnya pakai bahan fiber, dan untuk grafis ya kita terapin di sini menggunakan stiker decal. Pertimbangannya kenapa nggak dicat? Supaya grafisnya ini kalau nanti suatu saat si Mas Heru bosan, tinggal copot decalnya aja, tinggal ganti grafis yang dipengenin, tempel lagi, beres. Ya, itu dia beberapa progres yang bisa gue ceritain di Project Thank You kali ini di motor TVS Callisto. Ini sebuah motor matic buatan India atau brand India yang jarang di custom atau jarang dimodif, bahkan jarang dilirik juga kali ya. Nggak sebanyak matic Jepang gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini dia TVS Callisto dengan konsep Retro Vibe Modern Ride by Katros Garage. Yoyoy. Oke, videonya nggak lama-lama. Kenapa? Karena nanti gue bakal bikinin video khusus nge-review secara detail hasil akhir dari si TVS Callisto ini cuy ya. Tentu aja tadi ketika progres nggak semua bagian parts-partsnya gue jelasin. Ada beberapa bagian juga yang nggak dijelasin karena footage-nya juga nggak keambil. Misalnya di bagian spakbor depan yang udah kita custom juga, ditambahin bibir ke bawah. Terus juga ada penambahan sedikit visor di atas batok depan atau di atas lampu depannya itu. Yang semuanya nanti gue akan bahas di video review berikutnya. Sekalian gue juga mau kasih lihat gimana ekspresinya Mas Heru ini ketika ngelihat motornya jadi. Apakah dia akan senang atau dia kaget? Ya gue nggak tahu, mudah-mudahan dia suka gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Nantikan episode lanjutan soal review dan serah terima di motor TVS Callisto ini. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Yang pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!